Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Musrifi, NPM 1220386, Fakultas Ekonomi Manajemen Konsentrasi STM. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Learning Organization, atau bisa disebut juga pembelajaran organisasi. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Nah, pembelajaran sendiri yaitu merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Yang selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada berpikir sistem, yang kedua ada mental model, yang ketiga ada tim pembelajaran, yang keempat ada personal mastery, yang kelima ada membangun visi bersama. Nah, di sini berpikir sistem yaitu merupakan berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antara unsur dalam batas lingkup tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada mental model, yaitu kemampuan sikap mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Nah, yang ketiga ada tim pembelajaran, yaitu pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Nah, yang keempat ada personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi. Nah, yang kelima ada membangun visi bersama, yaitu kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberikan inspirasi pada organisasi. Nah, selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi, yaitu ada tiga. Yang pertama ada offline conditioning atau bisa disebut juga Skinner. Yang kedua ada classical conditioning. Yang ketiga ada social learning theory. Selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Tingkatan pertama yaitu ada proses memperhatikan. Yang tingkatan kedua ada proses mengingat. Tingkatan selanjutnya ada proses mesin untuk meniru. Nah, selanjutnya ada proses pemberdayaan. Di sini ada cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama, langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran yaitu ada penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, pengingat organisasional menurut Wibowo 2006. Nah, selanjutnya ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran analitis, ada pembelajaran sistesis, ada pembelajaran eksperimental, ada pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional menurut Wibowo 2006. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama ada gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan baru harus ditransferkan ke seluruh organisasi. Terakhir, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Menurut Wibowo 2000. Tiga fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Di antaranya ada membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua ada investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan terakhir menciptakan penghargaan dari simbol pembelajaran. Yang kedua ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak.
Di antaranya ada implementasi, program perbaikan terus-menerus. Selanjutnya ada meningkatkan kompetisi pekerja melalui training dan membeli keahlian dan operasional organisasi. Eksperimen dengan gagasan dari proses kelas dunia. Terakhir ada identifikasi mental model proses organisasi. Nah, yang terakhir ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Di antaranya ada menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang terakhir ada memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai learning organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.